Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat tatap muka walaupun secara virtual atau online, tapi tidak menjadi penghalang untuk kita bisa belajar melalui PJJ, yaitu pelajaran jarak jauh. Untuk hari ini materi kelas 5 dengan materinya fil fasli ad-darsu ar-rabi'u bab 4. Namun sebelum kita belajar, mari kita awali bersama-sama dengan membaca al-basmalah dengan harapan semoga pelajaran kita khususnya pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian dapat memahami seluruh pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mari saja kita awali bersama dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk bahasa Arab semester 2 atau semester genap dimulai dari bab 4, judulnya fil fasli atau materinya fil fasli di dalam kelas. Adapun gramatikal bahasanya yaitu al-mubtada wal khabar. Apa itu al-mubtada dan apa itu khabar? Al-mubtada sering kita sebut dengan pokok kalimat atau inti kalimat, sementara khobar itu adalah keterangan. Nah, kalian nanti bisa perhatikan mana yang termasuk al-mubtada dan mana yang termasuk khobar. Baik, untuk selanjutnya kalian lihat kosakata di tampilan di layar. Yang pertama yaitu paslun, kelas. Saburotun, papan tulis. Maktabun, meja tulis. Kursiyun, kursi. Khizanatun, lemari. Kharitatun, peta. Ustazun, guru laki-laki atau Pak Ustadz. Tilmizun, murid laki-laki atau siswa laki-laki. Kemudian selanjutnya di halaman 42 yaitu kasful khudur atau kasful ghiyab, daftar hadir atau absen. Kemudian ada tolasatun atau mimsahatus saburah, penghapus papan tulis. Lalu gambar berikutnya yaitu ada ustazatun, bu ustazah atau bu guru. Ustazatun itu bu guru. Kemudian tilmizatun itu murid perempuan. Kita kembali lagi di kosakata sebelumnya. Paslun dan saburotun. Paslun termasuk mudzakkar. Apa itu mudzakkar, Pak? Mudzakkar itu laki-laki, tidak menggunakan tak marbutoh. Kalau saburotun itu mu'annas. Apa itu mu'annas? Mu'annas itu perempuan. Nah, itu dia ada tak marbutoh nih. Itu Bapak lingkarin tuh. Ada tak marbutoh yang bentuknya kayak gini. Tuh, atau gini. Nah, itu ada untuk perempuan. Jadi, bagaimana kalau membentuk kalimat sederhana? Contoh, misalkan Bapak berikan contoh. Ini kelas. Ini kelas, berarti kita bisa buat seperti hada faslun. Iya. Nah, inilah kira-kira seperti aja faslun ini.
kelas. Kenapa Pak pakai hadza tidak hadhihi? Karena ini bentuknya muzakkar, tidak pakai tamar butoh. Selain hadza apalagi? Zalika. Bagaimana tulisan zalika Pak? Tulisan zalika yaitu zalika faslun. Nah ini ya, kalian sudah pelajari di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian akan ketemu ini namanya isim isyarah, kata tunjuk untuk menunjukkan kalau hadza bendanya dekat, kalau dalika bendanya jauh. Dan hadza dalika itu bisa digunakan untuk orang, benda hidup dan juga barang, benda mati. Faslun, benda mati. Kelas, hadza faslun, dalika faslun. Kalau orang bagaimana Pak? Hadza Ahmadun, dalika tilmizun. Kalian bisa pahami? Untuk selanjutnya yaitu bagaimana kalau tak marbutoh Pak? Yang tak marbutoh itu kita pakai hadhihi. Ya, Bapak tulis pakai hadhihi. Nah, ini contohnya. Hadhihi apa? Hadhihi di situ ada tuh khizanatun. Nah, itu khizanatun. Nah, itu ya, hadhihi khizanatun. Kemudian apalagi ya? Misalkan hadhihi kharitatun. Nah, tilka khizanatun. Bagaimana tulisan tilka? Tulisan tilka kira-kira seperti ini. Ya, anggap aja ini tulisannya lagi belajar. Tilka kharitatun. Kharitatun. Ya, ini tuh. Jadi kalian bisa membedakan itu mana yang menggunakan hadhihi, mana yang menggunakan hadza. Kalau hadhihi, nah ini tuh ada tamar butohnya, atau tilka tuh ada tamar butohnya. Bisa kalian pahamin? Ya, ini artinya untuk benda muzakkar dan muannas mufrad. Apa itu mufrad? Satu, tunggal, bendanya satu. Ya, hadhihi saburatun, tilka saburatun. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut yang selanjutnya yaitu tentang masih dengan kosakata dan juga gambar. Karena ini untuk membantu kalian, gambar ini sebagai wasailul idah, alat bantu untuk menjelaskan materi. Ya, kalian harus bisa membedakan. Jadi bentuk ta marbutoh itu kalau dipisah itu seperti misalkan nih ada contohnya. Nah ini ustadzatun. Kemudian kalau yang disambung ini tuh, kalau yang disambung contohnya nih ada tuh mim sahatun. Jadi kalian tidak perlu bingung mim sahatun ya. Jadi tinggal bedakan mana yang menggunakan hadza, mana yang menggunakan hadhihi. Baik, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa tanya, baik telepon Bapak atau video call atau voice note, insyaallah akan Bapak bantu ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana kalau hadza atau hadhihi kita buat kalimat. Contoh misalkan Bapak buat kalimat atau di soal sebutkan atau tuliskan 5 kalimat sederhana dari kata hadza hadhihi. Gampang. Nih, perhatikan. Contohnya hadza faslun. Kenapa Pak kok tidak hadhihi? Karena ini bentuknya muzakkar, bendanya satu, mufrad, muzakkar.
Apa itu mudzakkar? Tidak pakai ta marbutoh. Lalu kalau hadhihi bagaimana, Pak? Kalau hadhihi tadi pakai ta marbutoh. Contohnya kita pakai warna pink. Hadhihi kharitatun. Nah, iya. Kharitatun. Kenapa, Pak? Kok pakai kharitatun? Ya, karena hadhihi bendanya itu ada ta marbutoh. Kalian bisa pahamin? Ya. Jadi tidak perlu bingung, kata hada, hadhihi digunakan untuk mufrad, mu'dzakar dan mu'annas. Tilka dzalika juga untuk mufrad. Artinya apa? Kalau hada hadhihi artinya ini, kalau dzalika tilka artinya itu. Bagaimana kalian bisa pahamin? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita tambah dengan harfu istifham? Jadi materi pagi hari ini hanya pengantar atau penjelasan singkat. Contoh, misalkan kita kata-kata hada kita bentuk buat pertanyaan. Contohnya, perhatikan kita pakai warna ungu. Tambahin di sini ma. Ma artinya apa, Pak? Apa? Ya, apa artinya? Apa? Nah, jadi apa? Sekarang kita tambah misalkan maaf salah. Kita artikan misalkan ma hadza, tanda tanya. Apa ini? Ini. Nah, kita bisa buat misalkan ma hadza. Apa ini? Kita kasih warna pink. Ma hadza. Ya. Apa ini? Hadza misalkan kolamun, pulpen, kolamun, ya. Kemudian bagaimana kalau hadhihi? Sama, ma itu untuk menanyakan bendanya baik laki-laki atau perempuan, sama, ya, mahada atau mahadihi. Sekarang bagaimana kalau kita bentuk mahadihi? Kita contoh, Bapak ambil contoh, misalkan kita pakai warna hijau stabilo. Mahadihi. Mahadihi. Nah, ini cara penulisannya ya. Kalian tulis hadihi kharitatun ya. Jadi ini sebagai pengantar ya. Insyaallah pada minggu depan pertemuan selanjutnya Bapak akan jelaskan kembali tentang materi bahasa Arab, yaitu tentang mubtada wal khabar. Apa itu mubtada? Apa itu khabar? Minggu depan insyaallah akan Bapak jelaskan, yaitu tentang al-mubtada dan khabar. Ini saja penjelasan singkat dari Bapak. Kesimpulannya, yang pertama, hadza hadhihi itu artinya ini, hadza buat bendanya satu yang tidak memakai ta marbutoh. Kalau hadhihi artinya ini untuk bendanya yang menggunakan ta marbutoh. Tilka dzalika artinya itu. Kalau kita tambah untuk pertanyaan, ma hadza, apa ini? Ma hadhihi, apa ini? Hadza faslun. Ma hadhihi, hadhihi kharitatun. Ini saja pengantar dari Bapak. Pesan Bapak, jangan lupa sholatnya. Kemudian berdoa semoga COVID ini segera lenyap berakhir, agar kita dapat bertatap muka, ya, biar lebih suasananya lebih akrab, suasananya lebih dekat antara guru dan murid. Kita berdoa semoga sekali lagi COVID ini segera berakhir dan kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja dari Bapak akhiri dengan membaca hamdalah, namun jangan lupa kalau kalian bermain pakai masker. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.